Bayangin kamu berdiri berjam-jam di tengah panas bukan karena konser, bukan karena untuk belanja, tapi buat satu hal yang paling mendasar, yaitu makanan. Di Gaza, ratusan orang rela mengantri demi sekarung tepung dan juga sebuah makanan. Tapi sebelum tepung itu sampai ke tangan mereka, tiba-tiba boom, dentuman, tembakan, asap, jeritan, dan juga mayat berjatuhan. Sejak Mei, lebih dari 500 warga Palestina tewas saat mengantri bantuan makanan. Tapi tunggu, ini tuh kisah nggak berhenti sampai di situ. Minggu ini muncul skandal baru, karung bantuan yang seharusnya menyelamatkan hidup malah berisi narkoba. Ya beneran, bukan kiasan, bukan juga hoax. Di dalam karung tepung itu ditemukan pil oksisodon, obat keras yang bisa bikin orang ketergantungan parah. Di tempat di mana kelaparan jadi bagian dari hidup, mereka justru disuguhi tepung campur opioid. Ini bukan film, ini bukan teori konspirasi, ini yang terjadi sekarang di Gaza. Kabar mengejutkan ini datang dari Gaza. Pemerintah di sana ngasih pernyataan resmi bahwa oksisodon ditemukan dalam karung tepung bantuan yang dibagikan lewat jalur yang dikelola oleh Amerika Serikat. Obat ini termasuk opioid berat yang biasanya buat pasien kanker atau nyeri kronis. Tapi kalau disalahgunakan bisa bikin ketergantungan kayak heroin. Lucunya, warga Gaza yang nemuin duluan beberapa bilang tepungnya menggumpal aneh. Pas dibongkar, keluar pil-pil putih kecil. Seorang apoteker, yaitu Omar Hamad, langsung viralin temuan ini di platform X. Katanya, tepung ini bukan tepung biasa, ada zat asing yang sengaja dicampur. Gila nggak sih? Pihak Gaza menuding keras ke Israel dan juga Amerika Serikat. Mereka bilang ini tuh bagian dari senjata lunak, upaya buat ngancurin masyarakat dari dalam. Bukan dengan bom, tapi bikin orang ketergantungan narkoba. Yang disalahin adalah GHF alias Gaza Humanitarian Foundation. Lembaga ini baru muncul akhir Mei setelah Israel memblokir semua bantuan internasional selama 2 bulan. HGF yang katanya sih lembaga kemanusiaan, tapi banyak yang bilang itu tuh cuma nama doang. Kenyataannya lebih nurutin kepentingan Israel. Usut punya usut, ternyata bukan cuma tepung yang dicurigai, tapi juga lokasi distribusi bantuannya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak akhir Mei, 549 orang tewas dan juga 4.000 lebih luka-luka cuma karena mereka mengantri makanan. Media Haaretz di Israel bahkan nyebutin beberapa tentara dapat instruksi buat nembak kerumunan. Nama operasinya adalah Saltfish. Serem banget gak sih? Kayak operasi militer beneran, padahal korbannya adalah warga sipil. Tapi CNN dan juga relawan lapangan bilang sebaliknya. Banyak saksi bilang mereka ditembaki tanpa peringatan, bahkan oleh senapan mesin. Pada Sabtu, tanggal 28 Juni 2025, serangan udara lagi-lagi menghantam Gaza. Salah satu targetnya adalah stadion yang dijadikan tempat pengungsian. Setidaknya 11 orang tewas termasuk anak-anak. Ini tuh bukan lokasi militer, tapi tempat tinggal sementara warga sipil. BBC melaporkan serangan berlangsung selama 24 jam. Hingga kini, sampai hari ini, militer Israel belum ngasih klarifikasi. Di Indonesia, beberapa public figure ikut aksi solidaritas yaitu Global March to Gaza. Di antaranya ada Zaskia Aditya Meka, Wanda Hamidah, dan juga Ratna Gali. Tapi, mereka harus pulang cepat karena pengawasan yang ketat. Mereka sampai diikuti oleh aparat Mesir, dijaga ketat bahkan di hotel. Karena blokade Rafah belum dibuka dan resiko tinggi, akhirnya mereka balik ke tanah air.
Meskipun skandal narkoba lagi panas-panasnya, Amerika Serikat ini malah ngumumin tambahan dana 30 juta dolar buat GHF. Sementara PBB dan juga banyak LSM menolak kerjasama karena GHF dianggap lebih pro-militer daripada netral. GHF sendiri bilang mereka ini nggak tahu apa-apa soal narkoba, tapi masyarakat Gaza dan juga aktivis HAM meminta investigasi independen. Gaza lagi-lagi jadi korban, kali ini bukan cuma dari udara, tapi juga dari dalam karung bantuan. Saat makanan yang seharusnya bisa menyelamatkan malah jadi bikin ketergantungan. Dan lokasi bantuan berubah menjadi lokasi pembantaian. Dunia harus mulai bertanya, ini perang atau pembantaian sistematis? Kalau tepung saja bisa dijadikan senjata, lalu siapa yang bisa kita percaya? Kalau kamu setuju, share video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa hashtagnya Free Palestine. Saya Aulia Trisya, sampai jumpa di next video. Bye-bye.